Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nayun Halimah dengan NIM 201112900091 dari kelas 3C, mata kuliah Morfologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan afiks bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada prefix. Awalan atau prefix adalah sebuah afiks yang dibubuhkan pada awal sebuah kata dasar. Kata prefix sendiri diserap dari kata prefix yang terdiri dari kata dasar fix yang berarti membubuhi dan prefix pre yang berarti sebelum. Bahasa Indonesia terutama banyak menggunakan prefix untuk menurunkan sebuah kata. Dalam studi bahasa Semitik, sebuah prefix disebut dengan preformatif karena prefix dapat mengubah bentuk kata yang dibubuhkannya. Contoh prefix dalam bahasa Indonesia: berlari, ber adalah prefix yang memiliki arti melakukan. Seekor, se adalah prefix yang memiliki arti satu. Selanjutnya, maha kuasa. Maha adalah prefix serapan yang memiliki arti paling penting. Macam-macam prefix. Prefix di berfungsi membentuk kata kerja dan menyatakan makna pasif. Contohnya, diambil, diketik, ditulis, dijemput, dan dikelola. Prefix me berfungsi membentuk kata kerja atau verba. Prefix ini mengandung arti struktural. Prefix ini mengandung beberapa arti. Yang pertama, melakukan tindakan seperti tersebut dalam kata dasar. Contohnya, menari, melompat, mengarsip, menanam, menulis, dan mencatat. Yang ketiga, membuat jadi atau menjadi. Contoh, menggulai, menyatai, menjelas, meninggi, menurun, menghijau, dan menua. Mengerjakan dengan alat. Contohnya, mengetik, membajak, mengail, mengunci, dan mengetam. Selanjutnya, berbuat seperti atau dalam keadaan sebagai. Contohnya, membujang, menjanda, membabi buta. Selanjutnya, mencari atau mengumpulkan. Contohnya, mendamar, merotani perkembangan. Selanjutnya, prefix p, e berfungsi membentuk kata benda dan kata kerja, kata sifat, dan kata benda sendiri. Prefix ini mendukung makna gramatikal. Contohnya, pelaku tindakan seperti tersebut dalam kata dasar. Contohnya, penguji, pemisah, pemirsa, dan penerjemah. Pengubah, penatar, penyuruh, dan penambang. Alat untuk contohnya perekat, pengukur, penghadang, dan penggaris. Orang yang gemar, contohnya penjudi, pemabuk, peminum, pencuri, pencandu, dan pemadat. Orang yang contohnya petatar, pesuruh. Alat untuk contohnya adalah perasa, penglihat, dan penggali. Prefix ter berfungsi membentuk kata kerja pasif atau kata sifat. Arti yang memiliki antara lain ialah dalam keadaan di, contohnya terkunci, terikat, tertutup, terpendam, tertumpuk, dan terlambat. Dikenai tindakan secara tak sengaja, contohnya tertinju, terbawa, terpukul. Dapat dicontoh terangkat, termakan, tertampung. Paling superlatif, contohnya terbalik, terjauh, terkuat, termahal, dan terburuk. Prefix kata ke berfungsi membentuk kata bilangan tingkat dan kata bilangan kumpulan, kata benda, dan kata kerja. Sebagai pembentuk kata benda, prefix ke bermakna gramatikal yang di i atau yang di kan. Selanjutnya, sufiks adalah imbuhan yang diberikan di belakang kata dasar. Imbuhan sufiks juga disebut dengan akhiran. Contohnya, akhiran adalah kata an, kan, nya, i, man, atau wan, atau wati, atau kah. Dan sufiks yang melekat pada kata asing serapan seperti al, iyah, asi atau isasi, if, or, dan isme. Selanjutnya, konfiks atau simulfiks adalah afiks yang terdiri dari prefix atau sufiks yang ditempatkan di antara kata dasar atau kata konfiks, berasal dari bahasa Latin con atau dengan dan fix tambahan.
Afiks ini sering dijumpai di dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Contohnya, di dalam bahasa Indonesia, bersenang-senanglah, dibagikan, mempertanggungjawabkan, dan lainnya. Infleksi adalah suatu proses penambahan morfem infleksional ke dalam sebuah kata yang mengandung indikasi gramatikal seperti jumlah, orang, gender, tenses, atau aspek. Dibandingkan dengan derivasi menghasilkan kata baru dari suatu kata dasar yang kadang-kadang mengubah kelas kata seperti perubahan noun menjadi verb. Yang terakhir adalah derivasi atau derivational, adalah proses imbuhan terhadap suatu suku kata yang berakibat mengubah kelas kata tersebut. Misalnya, imbuhan pada kata sing menjadi singer. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.